Prabowo adalah seorang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk negara. Prabowo adalah seorang pemimpin yang selalu ingin melihat rakyatnya tersenyum karena tidak kekurangan suatu apapun. Kawan muda, tidak ada orang yang memiliki dedikasi tinggi dan mau berkorban untuk rakyat yang dicintainya seperti Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat yang pernah menjadi bawahan Prabowo di TNI. Prabowo selalu ingin melihat rakyat tersenyum, sehingga ia pun senantiasa turun langsung membantu rakyat yang ditemuinya ketika bertugas sebagai prajurit. Oleh karena itu, menurut Taufik Hidayat, sangatlah rugi jika tidak mendukung Prabowo yang memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap rakyat Indonesia. Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat pernah menjadi Komandan Korem 143 Halu Oleo, kemudian staf khusus Panglima TNI, dan saat ini ia menjabat Ketua DPRD Jawa Barat dan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar. Mari kita dengarkan kesaksian Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat tentang Prabowo Subianto. Karena kebetulan saya ini kan basicnya tentara, dan saya kenal dengan Pak Prabowo dari tahun 87, beliau mayor, saya letnan 1. Beliau ini sampai detik ini saya nggak punya atau melihat orang punya dedikasi, motivasi cinta rakyatnya seperti Pak Prabowo. Jadi kalau saya kan orangnya orang hutan lah, orang lapangan. Jadi merugilah orang-orang yang tidak mendukung Prabowo. Yang rugi bukannya Prabowo, rakyat. Kenapa saya mengatakan rakyat yang rugi? Karena beliau jiwa raganya udah digadaikan untuk rakyat. Beliau kurang apa lagi? Semuanya ada, tapi hanya satu, ingin melihat rakyat tersenyum. Yang saya waktu itu mau berangkat ke Timur Timur. Beliau berpangkat mayor, saya berpangkat letnan 1, beliau danjon, saya kasih intel, kasih 1. Ceritanya mau ninjau tempat latihan di situ Lembang yang tempat dingin itu. Pada saat itu kita lagi berjalan di sana naik Land Rover, beliau hentikan itu mobil. Kasih ibu-ibu yang bawa rumput, bawa kayu bakar kan gitu loh. Kasih mereka mungkin bisa hidup untuk 1 tahun. Ini kan beliau masih mayor, bukan jenderal, tapi berpikir seperti itu. Testimoni lainnya disampaikan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, Ketua Umum Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR. Musa Bangun yang pernah menjadi anak buah Prabowo di Divisi Infanteri 1 Kostrad, memberikan kesaksiannya saat Prabowo menjadi Komandan Batalion 328. Prabowo, menurut Musa, sangat memperhatikan pendidikan para prajuritnya. Ada saat-saat Prabowo mengajak para prajurit Batalion 328, termasuk Musa, untuk membaca buku yang dibagikan Prabowo, kemudian mendiskusikannya. Namun ternyata banyak prajurit yang tidak membaca buku tersebut. Lalu Prabowo mengatakan, "Kalian harus menjadi prajurit yang pintar karena kelak kalian akan menjadi pemimpin TNI." Melalui diskusi-diskusi untuk menambah wawasan para prajurit, Prabowo juga mengetahui bahwa sebagian besar prajurit tidak mengerti bahasa Inggris. Prabowo kemudian memerintahkan para prajurit untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris di Jakarta. Juga mendatangkan guru bahasa Inggris ke markas batalion. Mari kita dengarkan kesaksian selengkapnya Majen TNI Purnawirawan Musa Bangun tentang Prabowo Subianto berikut ini. Di awal-awal penugasan beliau sudah mengingatkan agar perwira harus belajar. Saat itu juga kami akhirnya merasa bahwa setelah beliau bagikan kami buku, saya ingat benar itu, di suatu waktu beliau bagikan buku itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi kami para komandan kompi dan staf yang dikumpulkan beliau, oke, saya kebetulan punya buku ini, coba kalian baca-baca, satu-satu dikasih begitu. Mudah-mudahan bisa nambah wawasan kalian dan nanti kapan-kapan kita diskusikan isinya begitu.
Tapi kami setelah lihat buku itu kan kami pada basicnya bahasa Inggrisnya masih sangat tertinggal, ya kan? Sehingga kalau saya tidak salah 2 atau 3 minggu kemudian kita ada kebetulan briefing, kumpul lagi sama beliau. Terus beliau tanyakan gitu, coba kamu apa yang kamu baca, apa ceritanya isi buku itu, kira-kira begitu. Jadi waktu itu kebetulan salah satu mungkin bahasa Inggrisnya lumayan, dia bisa agak bercerita tentang isi buku itu, kalau nggak salah saya waktu itu tentang perang Normandi atau apa gitu. Tapi berikutnya dari sekian banyak perwira itu, semua kami menjawab bahwa kami baru lihat-lihat gambar. Itu dari situ beliau juga baru menyadari bahwa perwira mudanya ini, para komandan satuan bawahan ini, ternyata bahasa Inggrisnya lemah. Nah, kemudian beliau tidak berhenti di situ sekedar untuk menanyakan itu. Setelah itu beliau akhirnya berinisiatif mengundang guru bahasa Inggris ke batalion. Sehingga beliau bilang waktu itu semua perwira harus belajar bahasa Inggris. Sehingga dalam setiap jam kerja kami, setiap jam 11, perwira sudah siapkan kelas, berkumpul, dan guru yang datang itu mengajar bahasa Inggris. Nah, begitu kuatnya beliau mendorong kami untuk belajar bahasa Inggris, karena beliau bilang, saya tidak ingin kalian berkembang suatu saat akan menjadi pimpinan TNI yang tidak punya wawasan. Karena kita tahu pengetahuan itu sekarang umumnya di dalam literatur bahasa Inggris, termasuk ilmu militer, sejarah perang, dan lain-lain. Itu di awal-awal penugas bergabung kami, beliau sudah seperti itu. Sampai-sampai beliau bilang, sekarang kamu wajib baca buku. Beliau wajibkan, malah waktu itu kita punya rak buku di rumah. Jadi kita waktu hari berlomba-lomba bikin rak buku, walaupun isi bukunya masih ya buku-buku diktat yang kami dulu kursus apa, ya seperti itu. Tapi karena suatu saat takut dicek dan ke rumah, mana bukumu? Kita enggak ini. Sampai begitu. Akhirnya setelah beberapa bulan beliau evaluasi lagi setelah kami kursus bla bla bla. Beliau enggak puas. Akhirnya kami sampai dikirim bergilir ikut kursus bahasa Inggris di Jakarta, di Menteng. Namanya waktu itu School of International Training kalau nggak salah, SIT. Masuk di situ. Jadi tiap hari Sabtu berangkat kursus. Dalam tiap Sabtu Minggu seperti itu. Jadi dari situ kesan saya bahwa beliau sebagai pemimpin saat itu yang masih juga muda karena masih mayor, begitu berpikir jauh ke depan, investasi sumber daya manusia. Dan itu mungkin kami sadarinya juga belakang gitu. Waktu itu mungkin kami udah memimpin pasukan, ikut lari, ikut bela diri, harus bahasa Inggris. Mungkin waktu itu mungkin agak ini juga, mungkin agak dongkol mungkin kan. Ada tanggung jawab ini bla bla. Tapi baru kita sadar memang bahwa kemari setelah job pangkat lebih baik, lebih tinggi begitu, tanggung jawab lebih besar, ternyata tuntutan itu memang harus seperti itu gitu. Ya, sehingga akhirnya ada beberapa akhirnya diberi beliau kesempatan untuk job training ke luar negeri. Walaupun dekat-dekat Singapura gitu. Tapi paling tidak kamu di sana, paling tidak kamu meminta air minum aja bahasa Inggris. Setelah beliau waktu itu beliau sampai ngomong begitu. Itu satu sisi ya. Itu bagaimana beliau dari awal sudah mendorong kami untuk belajar, membaca, belajar, tidak boleh berhenti. Prabowo Subianto adalah seorang tentara sejati dan seorang komandan yang selalu memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarganya. Memperhatikan peningkatan profesionalisme para prajurit dan memperhatikan perkembangan organisasi. Prabowo adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir integral, holistik, dan universal sehingga layak dijadikan panutan. Hal ini dikatakan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf yang kini menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut. Sebelumnya, Didit Herdiawan Asyaf pernah menjadi Inspektur Jenderal Kemhan dan Kasum TNI. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, Laksdia TNI Purnawirawan Didit Herdiawan pernah menjadi Panglima Armada Barat atau Pang-Armabar, Panglima Kolin Lamil, dan Kepala Staf Ko-Armabar. Meskipun berbeda kesatuan, namun Didit mengaku sudah mengenal Prabowo sejak Prabowo masih berpangkat perwira menengah
dan pernah sama-sama terlibat dalam operasi militer di kapal perang atau KRI yang dipimpin Didit. Berikut kesaksian selengkapnya Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf tentang Prabowo Subianto. Kiprah beliau di militer sebagai tentara, kalau saya katakan ya tentara tulen, tentara sejati. Mulai dari memperhatikan anak buahnya, memperhatikan organisasinya, memperhatikan profesionalisme kelompoknya, memperhatikan pendidikan anak buahnya, semua itu diperhatikan sampai detail. Jangankan begitu, sampai tali sepatu pun diperhatikan sama beliau. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentunya dari lubuk hati yang paling dalam, di samping tentara tulen atau tentara sejati, patriotik, yang mengerti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, Pak Prabowo itu memiliki kemampuan berpikir yang integral, holistik, dan universal. Jadi gabung, sudah paripurna. Baik yang dipikirkan, yang dituliskan, yang dilakukan itu sama. Nggak ada beda. Nah, inilah yang saya tentunya memiliki semacam admire di dalam hati saya untuk beliau bisa menjalankan roda organisasi. Ternyata memang betul. Di samping kondisi beliau, kejadian-kejadian beliau yang terdahulu itu membawa beliau menjadi lebih matang dan lebih menguasai di lingkungan tidak hanya militer, tentunya ya di lingkungan nasional dan internasional. Disinilah saya mengatakan ini satu contoh pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Saya katakan dapat dijadikan panutan. Saya ulangi lagi 3 kali ya, dijadikan panutan. Tentunya semua manusia punya kekurangan. Tapi untuk memimpin organisasi dari tingkat individu, saya katakan organisasi tingkat individu, kenapa? Badan ini organisasi kan, mata, telinga, dan lain sebagainya. Sampai yang tingkat besar, saya melihat dapat dilakukan oleh beliau. Dan dapat dihasilkan dengan yang paripurna. Di samping itu pula, dalam kegiatan militer, beliau itu sangat care betul terhadap kesejahteraan anggotanya. Bukan hanya individu anggota, anak buah beliau, di lingkungan samping pun diperhatikan, termasuk keluarganya. Dan ini saya rasakan sendiri tentunya. Saya sebagai bawahan beliau, ya, beliau sebagai atasan saya merasakan sendiri dan saya alami yang dilakukan oleh beliau terhadap diri saya, untuk keluarga saya. Ini penting ini. Bukan karena saya sekarang berada di lingkungan Pak Prabowo saya bicara seperti itu, tidak. Kenapa? Yang lain pun begitu. Jangankan prajurit setingkat saya prajurit setingkat saya, prajurit jauh di bawah saya. Yang paling bawah pun diperhatikan bukan hanya individunya, termasuk keluarganya, termasuk kesejahteraannya, termasuk pendidikannya. Inilah yang menjadi salah satu bagian dari karismatik beliau yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam beliau. Bukan dibuat-buat. Ini saya alami juga pada saat saya berpangkat mayor. Pada saat saya mendapatkan pendidikan Joint Services Command and Staff College di UK, dan sekaligus paralel dengan King College University, saya bersama adik-adik, saya ulangi, saya bersama adik-adik liting, ada yang letnan 1 dan kapten sekolah di luar negeri yang pada waktu itu bersamaan dengan saya sekitar 10 orang di UK. Mengambil postgraduate school di sana atau selevel S2. Itu semua disekolahkan sama beliau. Dan hari ini yang bersangkutan itu banyak yang sudah jadi orang. Ada yang bintang 2, ada yang bintang 1 dan lain sebagainya. Dan mungkin ke depan menjadi lebih tinggi lagi bintang 3. Nah, inilah saya berharap bahwa pendidikan itu diperhatikan oleh beliau dalam memimpin organisasi. Di samping smart, pendidikan juga, tapi dibekali dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kalau TNI ya, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, itu dipegang betul sama beliau. Kuat. Dan ini menjadi salah satu panutan. Kawan muda, melalui kesaksian para jenderal dan Laksamana Purnawirawan tadi, kita semakin mengenal Prabowo Subianto. Seorang pemimpin bangsa yang sangat mencintai rakyatnya.
seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya sejak masih menjadi tentara hingga sekarang. Prabowo adalah seorang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk negara. Prabowo adalah seorang pemimpin yang selalu ingin melihat rakyatnya tersenyum karena tidak kekurangan suatu apapun. Itulah Prabowo Subianto, calon presiden kita. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.